Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikra Nur Syabana. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai UTS komputer akuntansi. Nah, pertama-tama di video ini saya akan membuat tabel daftar akun terlebih dahulu, memenuhi kode akun, nama akun itu bisa dilihat dari soal yang diberikan oleh Pak Faisal, yaitu kita isi dulu kode akunnya, nama akun dari soalnya, neraca saldo. Setelah kita mengisi kode akun dan nama akun, kemudian kita mengisi pos saldo dengan cara drop list, yaitu kita ubah list, terus hapus ignore balance-nya, terus kita tulis debit atau kredit. Lalu oke. Nah, di sini kita masukin debit, terus kita drag aja ke bawah, kemudian kita ganti yang termasuk kredit itu apa aja, yaitu akumulasi, utang usaha, utang gaji, modal, terus pendapatan jasa juga termasuk kredit. Nah, untuk pos laporan juga kita melakukan hal yang sama seperti tadi. Ini kita ubah aja di search-nya itu neraca dan laba rugi. Terus kita drag lagi ke bawah agar kita tahu pos-pos apa aja yang termasuk neraca dan laba rugi. Untuk saldo debit dan kreditnya untuk saat ini kita ikutin aja dari yang ada di soal, angka-angkanya itu. Nah, untuk menjumlahkan kita pakai rumus sama dengan sum, terus kita drag aja dari atas sampai bawah sehingga kamu otomatis akan menjumlahkan. Setelah selesai membuat daftar akun, selanjutnya kita akan membuat tabel jurnal umum. Nah, di sini saya salah menulis PT-nya, seharusnya PT Febi UMP. Nah, di sini kita bikin tabel akun 1, akun 2, tanggal, bukti, keterangan, kode akun, debit, kreditnya. Nah, untuk akun 1 rumusnya sama dengan B6 dan G6, dan untuk akun 2 sama dengan kontif, buka kurung G6 tanda koma G6 tanda koma G6 juga. Namun kita harus menambahkan dolar di depan G dan dolar di depan 6. Untuk pengisian kode akun kita melakukan define name. Setelah itu kita memblok seluruh tabel untuk membuat define name, yaitu daftar akun. Lalu kita masukkan rumus sama dengan lookup, buka kurung G6 tanda koma daftar akun, koma 2, koma false. Itu untuk mengeluarkan keterangan nama akun tersebut. Nah, di sini sudah keluar kode akun dan nama akunnya. Untuk selanjutnya kita akan melakukan pengisian transaksi-transaksi yang ada di soal, yaitu mulai dari tanggal 1, 2, 4, 8, 11, 15, 20, 30 sampai 31.
Untuk transaksi tanggal 1, maka biaya sewa didebet, kas dikredit dengan harga masing-masing 600.000. Untuk transaksi tanggal 2 April yang terjadi adalah perlengkapan kantor didebet, utang usaha dikredit dengan harga masing-masing 150.000. Untuk transaksi tanggal 4 yang terjadi adalah akun tanah didebet, kemudian kas dikredit dan utang usaha dikredit. Yaitu tanah seharga 12.500.000 dan kas seharga 25 juta. Kemudian di utang usaha sebesar 10 juta. Untuk transaksi tanggal 8 yang terjadi adalah piutang dagang didebet sebesar 12 juta dan pendapatan jasa juga sebesar 12 juta dikredit. Untuk transaksi tanggal 11 hampir sama dengan transaksi tanggal 8. Untuk transaksi tanggal 15 yang terjadi adalah biaya gaji dan komisi didebet, lalu kas dikredit sebesar 1.700.000. Untuk transaksi tanggal 20 juga sama dengan transaksi tanggal 8 dan 11, jadi akunnya pun hampir sama. Untuk transaksi tanggal 30 ada pembayaran biaya lain-lain, terus ada membayar gaji, terus di tanggal 31-nya pun ada membayar keperluan pribadi. Jadi praivisa didebet dan kas dikredit. Setelah jurnal umum telah selesai dibuat, tahap selanjutnya kita akan membuat buku besar pembantu. Nah, di sini di tabel buku besar pembantu kita masukkan PT-nya, terus jangan lupa periodenya, terus kita masukkan kode akun, nama akun, pos saldo, dan saldo awal. Nah,
Nah, di buku besar pembantu ini kita akan mengetahui akun-akun apa aja yang telah melakukan transaksi, sehingga kita bisa melihat adanya perubahan saldo dari saldo awal hingga nanti saldo akhirnya itu berapa. Setelah itu saya akan mengcopy paste tabel ini sebanyak 10, karena 10 itu akun-akun yang telah terjadi perubahan saldo. Yang pertama adalah buku besar pembantu kas, terus ada piutang dagang, kemudian ada perlengkapan kantor, ada tanah juga, terus ada buku besar pembantu utang usaha, kemudian ada buku besar pembantu modal praifraisa, pendapatan jasa, kemudian adalah biaya gaji dan komisi, biaya sewa, biaya lainnya. Nah, di sini saya akan melakukan sort and filter untuk mengetahui, untuk meringkas data aja. Di sini transaksi kas itu ada berapa kali, terus kreditnya kita copy paste saja. Nah, kita di keterangannya kita isi ada pembayaran sewa, pembelian tanah, pembayaran gaji, terus pembayaran biaya lain-lain, ada pembayaran gaji lagi, terus ada pembayaran keperluan pribadi. Untuk menghitung saldo, kita masukkan rumus sama dengan F6, itu saldo awal ditambah debit dikurang kredit, hasilnya yaitu akan berkurang. Untuk biar mudah, kita drag aja ke bawah sehingga secara otomatis akan terhitung. Nah, di sini saya mempercepat videonya sehingga buku besar pembantu masing-masing akun sudah terhitung. Setelah kita membuat buku besar pembantu, tahap selanjutnya kita membuat tabel neraca lajur. Nah, untuk memasukkan kode akun, kita masukkan rumus sama dengan kode akun, lalu kita drag ke bawah sehingga akan muncul kode akun tersebut. Kemudian kita masukkan rumus nama akun sama dengan lookup, buka kurung A6, tanda koma daftar akun, tanda koma 2, kemudian false. Nah, kita drag juga aja biar secara otomatis keluar. Untuk pos saldo hampir sama rumusnya, kita ubah aja di sini 3, angka 3, kemudian false. Lalu kemudian kita masukkan rumus untuk neraca saldo di debit.
maka akan keluar angka-angka tersebut. Lalu kita drag aja. Nah, di sini udah terhitung sesuai saldo akhir di buku besar pembantu. Selanjutnya kita masukkan rumus untuk neraca saldo di kredit. Itu kita ubah aja yang tadinya yang tanda kutip debit, kita ubah jadi kredit. Nah, karena di angka-angka di kolom kredit itu salah, maka tidak balance. Nah, di sini saya sudah memperbaikinya. Kemudian kita masukkan pos saldo dengan rumus sama dengan lookup buka kurung A6, tanda koma daftar akun, tanda koma 4, lalu false. Nah, di sini kita akan tahu di mana posisinya neraca atau laba rugi. Nah, karena ini kolom laba rugi, maka yang akan keluar angka-angka tersebut dari pendapatan jasa sampai biaya. Begitupun dengan kolom neraca, angka yang akan keluar akan muncul dari kas hingga Raisa. Kemudian kita akan menghitung jumlah masing-masing kolom debit di laba rugi dan kredit di laba rugi. Untuk mendapatkan laba bersih, maka pendapatan jasa dikurang oleh biaya-biaya. Selanjutnya kita membuat tabel laba rugi. Lalu akun-akun yang termasuk di kolom laba rugi ini mulai dari pendapatan jasa hingga biaya asuransi.
Oke, setelah itu kita menjumlahkan dengan rumus sama dengan sum, yaitu klik D7 dikurang D17, maka hasilnya pun sama seperti di neraca lajur. Setelah itu kita membuat kolom tabel neraca. Nah, di sini saya copy paste seperti di laba rugi karena tabelnya hampir sama. Nah, yang termasuk akun-akun yang termasuk di neraca ini mulai dari kas hingga Praifraisa. Setelah memasukkan kode akun dan nama akun, maka kita menghitung saldo atau jumlah. Nah, di sini kita masukkan rumus sama dengan sumif, neraca lajur, kolom A, terus klik neraca, A6, neraca lajur, kolom I, dikurang sumif, buka kurung neraca lajur, kolom A, koma neraca lajur, A6, koma neraca lajur lagi, terus kolom J. Nah, maka akan keluar angka-angkanya. Tapi ini untuk kolom aset aja, tadi rumusnya seharusnya. Oke, setelah saya memasukkan angka-angka yang benar, maka saya tinggal menjumlahkannya aja nih, itu sama dengan sumif, terus menjumlahkan total aset lancar dengan total aset tetap jumlahnya. Terus kita juga menjumlahkan total jumlah utang dan jumlah modal atau ekuitas. Nah, kemudian kita juga masukkan laba bersih sesuai yang ada di neraca lajur atau di laba ruginya, sehingga kita bisa menemukan hasil yang ternyata hasilnya itu balance. Alhamdulillah, saya sudah menyelesaikan soal UTS ini. Semoga videonya dapat membantu teman-teman yang lain juga. Terima kasih.